Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan pada segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Intip-intip, Intip terus. kali ini kita akan membahas tentang tips dalam mengatur anggaran biaya arsitek IAI agar tidak berlebihan. Let's check it out. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman harus tahu apa itu IAI. Jadi IAI itu adalah kepanjangan dari Ikatan Arsitek Indonesia, di mana bisa diartikan secara garis besar ini adalah lembaga yang mewadahi komunikasi untuk menjembatani arsitek-arsitek profesional. Tips dalam mengatur anggaran biaya arsitek IAI agar tidak berlebihan. Yang pertama, sesuaikan dengan budget teman-teman. Jadi teman-teman perlu research arsitek-arsitek mana sih yang direkomendasikan dan sesuai dengan budget teman-teman. Biasanya ini sesuai dengan reputasi dan jam terbang dari arsitek tersebut. Yang kedua, kesesuaian. Jadi kesesuaian di sini maksudnya itu kesesuaian dengan gaya arsiteknya, cara kerjanya dan kinerjanya. Jadi harus disesuaikan juga antara keinginan desain teman-teman dengan gaya dari arsiteknya, karena masing-masing arsitek itu dia punya gaya masing-masing, punya keahlian masing-masing. Misalkan ada yang sesuai dengan desain teman-teman, misalnya modern, ada yang tropical modern, atau misalkan yang minimalis. Biasanya para arsitek profesional ini dia sudah memiliki gaya masing-masing. Kemudian terkait dengan cara kerjanya, yaitu apakah si arsitek ini memiliki deadline atau tidak, kemudian rentang waktu pekerjaannya itu seperti apa. Teman-teman juga perlu research untuk disesuaikan dengan kebutuhan waktu dari pembangunan rumah teman-teman. Yang ketiga, testimoni. Untuk melihat kinerja dan kualitas hasil dari desain sang arsitek, kita bisa melihat dari testimoninya. Karena dari testimoni ini, kita juga bisa melihat respon dari klien, hasil kerjanya, dan gaya desain sang arsitek. Yang keempat, portofolio. Jangan lupa untuk melihat portofolio dari sang arsitek, karena di sini biasanya berisi hasil-hasil desainnya, kemudian dia itu bisa dalam bentuk 3D model, atau mungkin video animasi dari hasil desainnya, atau mungkin sekedar foto-foto dari hasil desainnya. Yang kelima yang paling penting yaitu resmi bersertifikat. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan jasa yang benar-benar berkualitas dan dapat dipercaya, jangan lupa untuk melihat sertifikatnya, apakah dia ini bersertifikat resmi atau tidak. Cara perhitungan biaya arsitek. Dalam menghitung jasa arsitek itu terdapat dua model yang bisa digunakan. Yang pertama itu hitungan per meter persegi, dan yang kedua itu hitungan dari persenan anggaran. Yang pertama, hitungan per meter persegi. Untuk hitungan per meter persegi ini kisaran 200 sampai 700 ribu per meternya. Nilai ini fluktuatif ya teman-teman ya, jadi akan tergantung dengan kualitas, jam terbang, dan pencapaian-pencapaian dari arsitek. Yang kedua, anggaran. Langkah pertamanya bisa kita lihat dari luas area dan harga dari setiap proyek. Kemudian kita bisa lihat dari tabel acuan. Umumnya ketika harga rumah ini berada di hitungan di bawah 2 miliar, maka angkanya itu sekitar 6,48%. Teman-teman juga bisa lihat di tabelnya karena ada tabelnya, tabel persenannya. Dan kemudian bisa lanjut dengan mengalihkan persenan tersebut dari nilai proyek teman-teman masing-masing. Contohnya jika misal nilai proyek dari rumah teman-teman itu sekitar 800 juta, maka kemudian dikalikan dengan 6,48%, maka sekitar 52 jutaan untuk biaya sang arsitek. Jika dua hal itu sudah kita lakukan, maka kita bisa melihat harga dari jasa sang arsitek. Dengan adanya biaya arsitek IAI, maka perhitungan ini akan menjadi lebih adil dan tentunya akan setara dengan kualitas dan kinerja yang diberikan oleh arsitek. Itu dia tips dalam mengatur anggaran biaya arsitek IAI agar tidak berlebihan.
Nah, yang terpenting buat teman-teman, pilihlah arsitek yang memang sesuai dengan kriteria teman-teman agar proses desainnya berjalan dengan lancar. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan seputar pembangunan, seputar rumah, seputar desain, atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan tips-tips dan inspirasi-inspirasi lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp agar teman-teman tidak ketinggalan tips-tips dan inspirasi-inspirasi ala Bintoro lainnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro selanjutnya. Intip, intip, intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip terus.